Pak. Ya. Abang. Silakan. Abang. Aninya juga di sini. Abang. Apa yang ditanyakan? Ada yang mau ditanya langsung. Tidak, Bapak, saya sampaikan terima kasih kepada Kadin yang telah mengundang para calon untuk menyampaikan rekam jejaknya, kemudian rencana-rencananya dan pandangan-pandangannya terkait dengan persoalan-persoalan perekonomian dan dunia usaha. Kenapa kami menyambut baik? Karena dialog seperti ini memungkinkan bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk bisa menilai seberapa banyak kesamaan aspirasi yang dimiliki oleh dunia usaha dan aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat dengan apa yang menjadi rencana dan gagasan dari para kontestan. Itu penting supaya bisa membandingkan dan kemudian nanti mengambil keputusan mana yang dianggap paling sesuai dengan aspirasinya. Jadi ini satu forum yang sangat baik dan saya dengar ini sudah dilakukan 4 pilpres, jadi sebuah tradisi yang perlu kita jaga terus. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih atas tema-tema yang diangkat, karena tema-tema diangkat adalah tema-tema yang amat bermanfaat untuk membuat dunia usaha kita tumbuh berkembang dengan baik dan harapannya akan meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, pengorganisasiannya yang sangat baik, sangat rapi. Ini menggambarkan profesionalisme yang tinggi di teman-teman di Kadin. Itu aja dari saya. Terima kasih. Pak Anies, Pak, izin Pak, dari Anda ke Mas Diki tadi sempat disinggung soal fair and free market untuk kemudian menambahkan peluang swasta untuk lebih besar di Indonesia. Kenapa? Jadi kami melihat peran negara adalah membangun sebuah ekosistem pasar yang sehat. Dan sehat itu artinya apa? Ada kompetisi, yang kompetisinya itu satu sisi memberikan ruang kebebasan, di sisi lain ada fairness atau kesetaraan kesempatan bagi semua. Ini akan membuat kompetisi di pasar menjadi sehat, dan kompetisi yang sehat seperti ini akan membuat pasar bisa tumbuh berkembang lebih baik dan kita semua, seluruh masyarakat akan mendapatkan manfaat yang optimal. Itu. Maksudnya gimana? Terkait apa posisi ini? Gini, tadi saya sampaikan prinsip kolaborasi. Kolaborasi itu artinya kita yang berada di pemerintahan memang pegang kewenangan, tapi di dalam menyusun kebijakan bukan hanya mengundang untuk partisipasi, tapi kolaborasi. Kolaborasi itu satu level di atas partisipasi. Kenapa? Karena ada proses imbal balik antara gagasan yang dimiliki oleh pemerintah dengan gagasan yang dimiliki oleh pelaku usaha, didiskusikan, dibahas bersama, kemudian muncul menjadi regulasi. Nah, tentu ketika menyangkut di jenjang wilayah melibatkan Kadin daerah, tapi intinya adalah bagi kami Kadin itu adalah sebuah entitas bersama. Untuk kebutuhan administrasi dan manajemen dibagi Kadin pusat, Kadin daerah. Tapi intinya adalah ini ada dunia usaha, ini adalah pelaku di pasar Indonesia. Pak, apa tantangan dalam Ya, ini ada beberapa. Satu adalah koreksi mitigasi sistem. Ada jenis-jenis pungli yang sebenarnya sistemik. Ini koreksinya di sistem. Yang kedua adalah terkait dengan aktor.
Dan ketika terkait dengan aktor, pemberesan pungli tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah saja. Yang lebih tahu pungli itu adalah pelaku usaha. Pelaku usaha yang lebih tahu di mana terjadinya pungli, kapan terjadi pungli, berapa besar terjadi pungli. Jadi kami melihat lagi-lagi kolaborasi dengan dunia usaha untuk menunjukkan lubang-lubang yang harus dikoreksi, praktek-praktek pungli yang harus diberantas. Tapi komitmennya adalah kita harus memberantas berbagai macam praktek bad governance termasuk pungli supaya dunia usaha bisa tumbuh berkembang dengan sehat. Ya, tadi regulasinya. Jadi buat regulasi yang memungkinkan terjadi kompetisi, tapi juga di sisi lain memberikan kesetaraan kesempatan. Banyak cara yang bisa dilakukan, tapi prinsipnya negara memiliki badan usaha untuk menjalankan fungsi pembangunan. Itu prinsip utamanya. Nanti tinggal masalah manajemen aja, bagaimana itu dilakukan reform di dalamnya supaya peran pembangunannya tetap yang dominan. Gitu. Pak, apa Bapak akan menerapkan kabinet Zakon, Pak? Karena kabinet Zakon itu kan artinya memberdayakan apa yang menjadi orang-orang yang ahli di suatu bidang, Pak. Untuk kedepannya terkait juga pembangunan ekonomi kita, Pak. Ya, begini, bicara tentang kabinet, 1, kompetensi, 2, relevansi, 3, integriti. Tak bermasalah. Latar belakangnya bisa beda-beda. Mau latar belakangnya berpartai, tidak berpartai, mau latar belakangnya dari pusat, dari daerah, latar belakangnya laki, perempuan, itu macam-macam. Tapi prinsip yang dipegang adalah 1, kompetensi, 2, relevansi, yang ketiga adalah pada aspek ketidakbermasalahan atau integritas. Itu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam, terima kasih semuanya. Saling mendoakan. Amin.